Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan serta mereka yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 21 yang sudah sampaikan tadi, kita sebagai umat Rasulullah SAW tentunya haruslah menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan, sebagai contoh yang baik dalam kehidupan kita. Saat ini kita memperingati Maulid Nabi di tahun 2023 ini. Peringatan ini adalah peringatan yang penting bagi kita untuk selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Karena banyak dari kita yang sangat-sangat lalai hingga mengesampingkan sunnah serta hadis yang dilakukan serta disampaikan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW selalu sayang dan sangat-sangat mencintai kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, peringatan ini kita jadikan sebagai salah satu waktu yang tepat untuk kembali mengingat Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di salah satu ayat Al-Quran, yaitu tepatnya pada surat Al-Isra ayat 36, yang berbunyi, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, serta hati nurani akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di era digitalisasi, era di mana kita dihadapkan dengan teknologi, era yang jauh berbeda dengan eranya Nabi Muhammad SAW. Saat ini teknologi berada di tangan kita, bisa berupa handphone yang berisi internet, sosial media, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa teknologi itu bagaikan pisau bermata dua. Mengapa saya katakan demikian? Karena apa? Dalam teknologi tersebut bisa saja menjerumuskan kita, bisa saja menyelamatkan kita. Ada bagian negatif dan juga positif di dalamnya. Sebagaimana surat Al-Isra tadi yang menyebutkan bahwa janganlah kita mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, sebelum kita menggunakan teknologi, haruslah kita mengetahui resiko dari penggunaan teknologi tersebut. Kita harus tahu bahwa dalam teknologi itu ada yang namanya algoritma. Dan algoritma itu tentu kitalah yang memiliki kehendak akan pergerakannya. Algoritma itu memunculkan sesuatu yang kita sukai, yang sering kita cari, dan yang sering kita telusuri. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang bijak dalam menggunakan teknologi.
Kita harus bisa, sebagaimana mungkin kita harus meneladani Rasulullah SAW yang menghabiskan hidupnya hanya untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyelamatkan umatnya. Kita sebagai umatnya haruslah meneladani perjuangan dari baginda Rasulullah SAW dengan apa? Dengan memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin. Kita tahu bahwa dalam teknologi itu kita bisa mencari yang namanya ceramah, tausiah online, bahkan banyak kutipan-kutipan yang diambil di sosial media itu bisa kita bagikan kepada teman-teman kita. Simpelnya saja begini, kita bisa melihat tausiah-tausiah dari banyak-banyak pemuka agama dari sosial media itu. Tentu dengan cara like dan juga kita share, kita sudah selangkah lebih maju untuk menyebarkan agama Islam, untuk menyadarkan saudara-saudara kita. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa di sosial media itu ada yang namanya pesan, dan mungkin juga seperti di WhatsApp ada pesan dan juga panggilan yang tidak terjawab. Namun ini bukan tentang panggilan. 5 panggilan tidak terjawab. 114 pesan tidak terbaca. Ini bukan tentang panggilan. 5 panggilan tidak terjawab adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Bagaimana kita masih teledor, masih lalai dengan sholat-sholat kita. Lalu 114 surat tidak terbaca, pesan tidak terbaca, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kita sudah dekat dengan hari akhir. Banyak tanda-tanda yang sudah muncul di muka bumi ini. Ayo, kita harus kembali ke jalan yang benar. Luruskanlah tekad kita. Kita berada di dunia, di bumi ini hanyalah fana, sementara. Kita nanti akan dihadapkan oleh hari akhir, akhirat, yang mana di sana adalah selamanya. Kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang ada di dunia ini. Ayo mulai saat ini, kita teladani Rasulullah SAW. Jawab 5 panggilan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala tiap harinya itu. Baca pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 114 itu, kita cicil, kita mulai sedikit demi sedikit, kita tanamkan dalam diri kita bagaimana kita sebagai seorang muslim yang baik. Sekiranya demikian ceramah singkat, tausiah singkat, pengingat singkat dari saya, Rafri, 12 MIPA 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sebagai manusia tentulah kita tidak sempurna. Tentulah kita pasti luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.